Bro, gua mau ajak lu buat mikir sesuatu yang mungkin selama ini lu anggap sepele. Dalam 2 tahun terakhir kita ngelihat harga pangan naik terus. Bukan sekadar naik, tapi naiknya itu bikin banyak orang mulai sadar kalau sumber makanan itu jauh lebih berharga daripada inflasi yang kita baca di berita. Harga cabai pernah tembus ratusan ribu. Telur naik, beras naik, gula naik. Hampir semua bahan pangan yang dulu dianggap hal kecil, sekarang mulai terasa kayak barang mewah. Dan yang menarik, kalau lu perhatiin setiap kali terjadi krisis yang tiba-tiba jadi spotlight bukan orang-orang yang hidup di kota besar, bukan trader saham, bukan influencer, bukan orang-orang kantoran, tapi petani. Sadar nggak sadar, mereka yang selama ini sering dipandang sebelah mata tiba-tiba berubah jadi pihak yang memegang kendali rantai hidup banyak orang. Karena simple, di tengah krisis listrik mungkin mati, internet mungkin putus, tapi orang tetap harus makan. Dan gua ngomong ini bukan buat dramatisasi ya, ini real. Dan video ini gua buat kasih lu insight itu. Bukan buat promosi hidup bertani, bukan juga ngajak lu tinggal di desa besok pagi. Tapi buat nunjukin satu fakta penting. Kalau lu ngerti apa yang dicari pasar, meskipun cuma punya lahan kecil gang samping rumah atau pot, lu bisa ikut jadi bagian dari gelombang ekonomi baru yang mulai muncul. Gua bakal jelasin 5 tanaman yang secara real, secara data, dan secara permintaan pasar punya potensi cuan terbesar dan paling stabil menghadapi krisis 2026. Ini bukan tebak-tebakan. Ini berdasarkan kebutuhan industri, pola konsumsi masyarakat, dan ketahanan komoditasnya. Siap, mari kita sikat. 1. Cabai, si emas pedas. Lu tahu nggak, kalau ada satu tanaman yang bisa bikin pemerintah deg-degan setiap tahun itu cabai. Bukan sawit, bukan beras impor, tapi cabai, sayuran kecil yang pedasnya bisa nendang ekonomi satu negara. Kenapa? Karena dalam laporan inflasi bulanan Indonesia, IHK, ada satu komoditas yang sering muncul sebagai penyumbang inflasi terbesar, cabai rawit, cabai merah keriting. Setiap kali 2 komoditas ini langka, harga-harga lain ikut naik, pasar berantakan, masyarakat panik, pemerintah buru-buru turun tangan. Makanya cabai dijuluki emas pedas. Karena nilainya bisa melambung gila-gilaan dalam hitungan minggu. Dan alasan kenapa cabai bisa segila itu sebenarnya simple. 1. Permintaannya inelastis. Artinya apa? Mau harga mahal atau murah, orang Indonesia tetap beli. Karena apapun makanannya, mie goreng, ayam geprek, sambal terasi, pecel lele, semuanya pakai cabai. Negara lain jarang punya budaya yang cabai intens kayak Indonesia. Makanya demand cabai di Indonesia itu stabil banget, bahkan cenderung naik tiap tahun. 2. Pasokannya mudah terganggu. Ini yang bikin roller coaster harga. Musim hujan, tanaman gampang busuk. Musim kemarau, tanaman gampang layu. Serangan hama, panen bisa habis. Distribusi terhambat, harga langsung gelinding naik. Gagal panen di satu provinsi aja, efeknya se-Indonesia. Karena sensitif banget, sedikit gangguan langsung bikin harganya meloncat dari 30.000 ke 80.000, bahkan pernah tembus 120.000 rupiah per kilogram. Itu baru cabai rawit. 3. Siklus panen cabai terbilang cepat. Ini poin yang bikin cabai menarik buat yang mau masuk dunia pertanian. Masa tanam, 3-4 bulan. Hasil panen, berkali-kali bisa panen 8-15 kali. Permintaan pasar stabil sepanjang tahun. Harga fluktuatif, tapi cenderung naik saat kekeringan dan akhir tahun. 4. Margin keuntungan cabai bisa gila-gilaan. Contoh sederhana, modal 1.000 pohon cabai, kurang lebih 1,5-2 juta. Rata-rata produksi per pohon, 0,5-1 kilogram. Total hasil, 500-1.000 kilogram. Sekarang tinggal lihat harga pasaran. Harga rendah, Rp25.000 per kilo, masih cuan. Harga normal, Rp40.000 per kilo, cuan besar. Harga melambung, Rp80.000-120.000 per kilo, cuan berkali-kali lipat. Makanya banyak petani bilang, kalau lagi hoki, cabai bisa ngasih untung setahun penuh dari satu musim. Tapi ingat, ini bukan soal untung besar. Ini soal permintaan yang nggak pernah mati. Indonesia bisa hidup tanpa avocado toast. Tapi tanpa sambal, susah bro. 5. Kenapa cabai jadi komoditas strategis saat krisis 2026? Karena cuacanya makin ekstrim, pasokan makin gampang goyang, demand tetap tinggi, jumlah penduduk makin besar, dan harga cabai jadi indikator stabilitas pangan nasional. Siapa yang punya cabai, punya daya tawar. Bahkan skala kecil, urban farming, halaman rumah, atau lahan 10x20 meter pun bisa jadi mesin uang kalau dikelola dengan benar. Cabai bukan sekadar tanaman, dia adalah pijakan ekonomi yang mempengaruhi harga makanan satu negara. Makanya cabai ditempatkan di poin pertama. Karena dia bukan tanaman biasa, dia adalah komoditas panas yang ikut menentukan arah ekonomi rumah tangga Indonesia.
2. Jagung tulang punggung industri pakan. Sekarang kita masuk ke tanaman yang mungkin kelihatan biasa banget, tapi diam-diam jadi urat nadi dari industri protein nasional, jagung pakan. Kalau cabai itu pengendali inflasi rumah tangga, maka jagung adalah pengendali inflasi industri makanan. Dan ini fakta yang jarang dibahas orang, sekitar 50-60% dari biaya produksi ayam dan telur itu berasal dari pakan. Dan bahan baku utama pakan itu jagung. Bener bro, jagung bukan cuma buat direbus atau dibakar, jagung pakan itu fundamental. Kenapa jagung itu stabil dan dianggap bisnis masa depan? Karena dia punya 3 kekuatan besar. 1. Permintaannya tetap dan cenderung naik tiap tahun. Masyarakat Indonesia makannya apa? Ayam, telur, daging, susu, produk olahan hewani. Semua itu butuh pakan dan intinya pakan itu jagung. Ini bukan komoditas musiman. Bukan tren sesaat. Bukan kayak tanaman eksotis yang cuma laku pas viral doang. Jagung itu dipakai setiap hari, sepanjang tahun, tanpa henti. Bahkan saat ekonomi melambat, orang tetap beli ayam dan telur karena itu protein paling murah. Apa? Permintaan jagung pakan hampir mustahil anjlok secara drastis. 2. Skala bisnisnya besar, bukan eceran. Kalau cabai dan sayur bisa lu jual ke pasar lokal atau tetangga, jagung beda. Jagung itu dunianya, pabrik pakan, peternak ayam, distributor besar, koperasi, bisnis pengeringan, dryer, gudang penampung. Ini pasar yang berputar cepat banget. Selalu buka tangan buat petani baru. Dan yang penting, begitu lu punya kualitas dan kuantitas yang stabil, pembeli bakal balik lagi dan lagi. Ini hubungan jangka panjang, repetitif. Bukan transaksi sekali lalu hilang 3. Jagung itu tanaman yang tangguh. Kalau cabai itu sultan masker, manja, gampang sakit, gampang stres, jagung kebalikannya. Jagung itu tahan panas, tahan hujan, tahan sedikit telat pupuk, umur panennya jelas kurang lebih 100 hari dan gampang dibudidayakan. Makanya dia dianggap tanaman paling ramah pemula. Bahkan banyak petani baru yang mulai dari jagung sebelum ke komoditas lain. Jagung, penyimpan nilai, mirip emas versi pertanian. Ini part menarik yang jarang banget dijelasin. Jagung kering bisa disimpan berbulan-bulan tanpa rusak, asal kadar airnya stabil di 14%. Artinya, lu nggak harus buru-buru jual kalau harga lagi jelek. Lu bisa tahan dulu sampai musim paceklik. Lu bisa simpan sebagai aset pangan. Lu bisa manfaatkan momen harga naik untuk ambil margin lebih besar. Dalam dunia tani, kemampuan nyimpen itu sebuah kekuatan besar. Mirip filosofi emas, nggak menguntungkan cepat tapi stabil dalam jangka panjang. Kenapa jagung jadi pemain penting dalam potensi krisis 2026? Karena ketika harga ayam dan telur naik, pemerintah langsung nyari siapa biang keroknya. Dan ujung-ujungnya selalu balik ke satu kata, pakan. Dan pakan, jagung. Makanya pemerintah Indonesia sering kasih bantuan benih jagung, subsidi alat mesin pertanian, dukungan pengeringan, sampai program perluasan lahan. Kenapa? Karena kalau jagung goyang dikit, harga telur bisa langsung ikut naik. Jagung itu leher botol dari seluruh rantai makanan nasional. Jagung bukan tanaman hype, bukan tanaman mahal, bukan tanaman yang bikin lu langsung tajir. Tapi, dia adalah komoditas paling stabil, paling luas pasarnya dan paling penting untuk masa depan ketahanan pangan Indonesia. Kalau cabai bikin cuan dari fluktuasi, jagung bikin cuan dari stabilitas dan volume. Di dunia yang semakin krisis, justru yang stabil itulah yang menjadi aset berharga. 3. Sayuran daun, mesin uang harian. Kalau lu bener-bener nyari komoditas yang bisa ngasih cash flow harian atau minimal mingguan, jawabannya bukan sawit, bukan padi, bukan kopi, bukan juga jagung. Jawabannya ada di depan mata lu, sayuran daun. Kangkung, bayam, sawi, pakcoy. Kelihatannya remeh, murah, sepele. Tapi jangan salah, ini komoditas yang secara diam-diam menggerakkan ekonomi dapur masyarakat Indonesia setiap hari. Karena beda dengan tanaman lain yang panennya lama atau butuh modal besar. Sayuran daun itu punya satu keunggulan absolut, siklus hidup super cepat, 16-30 hari. Bayangin lu nanam hari ini, sebulan lagi udah bisa panen, bahkan beberapa jenis cuma 16-20 hari. Kalau diibaratkan bisnis, sayuran daun itu ibarat modal kecil, perputaran cepat, permintaan stabil, risiko rendah. Dan di tengah krisis pangan 2026, komoditas seperti ini jadi sangat krusial. Karena banyak orang bakal beralih ke opsi makanan yang segar, murah, dekat sumbernya, bisa dibeli setiap hari. Dan sayuran daun memenuhi semua kategori itu. Zero mile food, keunggulan yang orang kota nggak punya. Ini intinya bro, sayuran daun itu nggak tahan lama setelah dipetik. Semakin dekat lokasi petani ke pembeli, semakin tinggi kualitas dan harga jualnya. Makanya tetangga jadi target pasar yang paling realistis dan paling menguntungkan.
Dan tren di kota-kota besar sekarang adalah orang lebih percaya sayuran yang dipetik di rumah tetangga dibanding sayuran yang udah semalaman di gudang pasar induk. Ini alasan kenapa banyak petani urban baru mulai bermunculan. Karena komoditas ini punya permintaan setiap hari. Kunci utama, manajemen rotasi tanam. Komoditas ini bukan soal panen besar, tapi soal panen rutin. Lu bisa bikin pola seperti ini. Minggu 1, tanam area A. Minggu 2, tanam area B. Minggu 3, tanam area C. Minggu 4, tanam area D. Masuk bulan kedua, lu mulai panen dari area A, lalu minggu depannya area B, dan seterusnya. Hasilnya, lu bakal punya panen tiap minggu bahkan tiap hari kalau skalanya konsisten. Dan inilah alasan kenapa banyak petani hidroponik, petani organik, bahkan ibu rumah tangga bisa menghasilkan cash flow harian hanya dari lahan 100 sampai 200 meter. Karena kalau ada panen tiap hari berarti ada uang masuk tiap hari. Permintaan stabil rumah tangga, warung, catering. Sayuran daun dipakai rumah tangga, warteg, restoran, catering harian, pedagang sayur keliling, hingga pasar tradisional. Dan permintaan mereka itu nggak pernah libur. Mau ekonomi naik, turun, krisis, resesi, semua orang tetap makan kangkung dan bayam. Gampang, murah, cepat diolah. Di tengah krisis, sayuran daun justru jadi pelarian masyarakat karena harganya terjangkau. Potensi keuntungan kecil-kecil tapi cepat. Lu nggak butuh hektaran lahan, 100 meter aja kalau diatur bener bisa bikin arus kas harian, mingguan, atau minimal 2 kali seminggu. Dan karena panennya cepat, modal lu mutarnya terus. Ini bukan komoditas sekali panen, nunggu berbulan-bulan, tapi komoditas repeat income. Intinya, sayuran daun itu bisnis stabil bagi petani baru. Di tengah ancaman krisis pangan, komoditas ini jadi semakin penting karena murah buat konsumen, cepat buat petani, stabil permintaannya, mudah dipasarkan, cocok untuk lahan kecil. Makanya disebut mesin uang harian. Bukan karena keuntungan per kilonya besar, tapi karena kecepatan perputarannya. 4. Buah, aset produktif jangka panjang. Kalau lu perhatiin di tengah harga pangan yang makin gak stabil, ada satu komoditas yang jarang dibahas padahal potensinya gede banget. Buah lokal. Bukan cuma karena orang Indonesia suka buah, karena buah adalah salah satu aset pertanian yang paling stabil, paling long lasting, dan paling cocok buat orang yang gak sempat ngurus tanaman tiap hari. Dan dari sekian banyak pilihan, ada 2 komoditas yang lagi naik daun karena potensi cuannya real banget. 1. Pisang, tanaman yang gak pernah mati sekali tanam. Pisang itu bukan sekadar buah bro, pisang itu aset jangka panjang. Lu tanam satu rumpun, nanti dia bakal ngelahirin anakan terus, dan setiap anakan nanti bakal berbuah lagi. Artinya, sekali investasi panen bertahun-tahun. Dan yang lebih menarik, pisang itu zero waste. Semua bagian ada nilainya. Buahnya dijual, daunnya dipakai bungkus makanan, bonggolnya buat pakan ternak, jantungnya jadi sayur, batangnya bisa jadi kompos. Jadi nggak ada yang kebuang. Dan lucunya ya, banyak orang pun nggak sadar kalau pisang itu salah satu buah yang paling stabil harganya. Permintaan selalu ada, dari pedagang gorengan, warteg, pasar tradisional, sampai industri makanan. Dia nggak manja, nggak ribet, dan tahan perubahan cuaca. Sangat cocok untuk penghasilan pasif buat orang-orang yang sibuk tapi mau punya pemasukan tambahan tanpa pusing. 2. Pepaya California, mesin panen mingguan. Kalau lu mau tanaman buah yang cepat balikin modal, pepaya California adalah jawabannya. Kenapa? Karena pepaya California itu usia tanamnya pendek, mulai berbuah di umur 7 sampai 9 bulan, setelah itu panennya mingguan, dan bertahan bertahun-tahun. Jadi kalau pisang itu aset jangka panjang, pepaya California itu arus kas rutin. Dan yang paling penting, demand-nya stabil banget. Warung jus, hotel, restoran, catering, sampai pedagang buah pinggir jalan semua butuh pepaya. Tiap hari. Bukan kadang-kadang, makanya pepaya California selalu dicari karena ukurannya pas, manis, tampilannya bagus, dan awet di penyimpanan. Kenapa buah lokal jadi penting saat krisis 2026? Ini poin yang banyak orang nggak lihat. Harga buah impor, apel, pir, anggur, jeruk luar negeri, sangat tergantung nilai dolar, biaya logistik global, dan kondisi geopolitik. Di masa krisis, harga impor biasanya melonjak duluan. Dan ketika itu terjadi, permintaan akan buah lokal naik brutal karena masyarakat butuh alternatif yang lebih murah, lebih dekat, dan lebih segar. Di titik itu, petani buah lokal, pisang, pepaya, jambu, mangga jadi rebutan pasar. Bukan cuma pedagang, tapi juga industri olahan. Intinya gini, tanaman buah itu bukan sekadar tanaman. Itu aset jangka panjang yang kerja sendiri, bahkan saat lu lagi tidur. Lu tanam sekarang, hasilnya berjalan bertahun-tahun. Risikonya rendah, permintaannya stabil. Dan di saat buah impor naik karena krisis global, buah lokal justru naik kelas jadi pilihan utama masyarakat. Kalau cabai bikin cash flow cepat, dan sayuran daun bikin pemasukan harian, maka buah adalah fondasi jangka panjang yang bikin ekonomi rumah tangga jauh lebih tenang.
5. Rempah, apotek, dan tabungan hidup. Kalau kita ngomong soal komoditas yang nggak pernah mati zaman, rempah itu juaranya. Dari dulu banget, bahkan sebelum Indonesia punya nama Indonesia, wilayah kita jadi rebutan kerajaan dunia gara-gara rempah. Dan lucunya sampai hari ini rempah masih memegang peran yang sama. Mahal, dibutuhkan, dan langka kalau musim nggak mendukung. 2 jenis yang paling cuanable untuk skala rumah tangga sampai skala kebun kecil adalah 1. Jahe merah, apotek hidup dengan harga premium. Jahe merah itu beda dari jahe biasa. Kandungan gingerolnya lebih tinggi, aromanya lebih kuat, dan di dunia herbal dia dianggap kelas premium. Makanya dipakai untuk jamu, minuman kesehatan, industri farmasi, produk kebugaran, dan bahkan suplemen ekspor. Yang bikin jahe merah menarik adalah cara tanamnya yang nggak perlu lahan luas. Lu bisa nanam di karung, polybag besar, bahkan ember bekas cat. Selama tanahnya gembur, lembab, dan dikasih sedikit pupuk organik, jahe merah bisa hidup kayak raja. Dan masa panennya lumayan 8-10 bulan. Tapi poin terbaiknya bukan itu. Yang bikin jahe merah jadi aset hidup adalah hasil panennya bisa dikeringkan, disimpan bertahun-tahun, bahkan harganya naik seiring waktu. Ini literally kayak nyimpen uang fisik tapi versi tanaman. Nilainya stabil, dipakai banyak industri, dan kalau harga pasar naik, biasanya saat musim hujan atau saat permintaan herbal meningkat, lu tinggal jual. 2. Kapulaga, emas hijau yang tumbuh di tempat teduh. Kapulaga ini tanaman underrated, padahal harga per kilonya bisa bikin kaget. Dan yang bikin menarik adalah kapulaga justru suka tempat teduh. Artinya nggak perlu panas matahari langsung, bisa hidup di bawah pohon besar, cocok buat ditumpang sari, ditanam bareng tanaman lain. Biasanya petani nanam kapulaga di bawah pohon pisang, pohon jati, pepaya besar, atau pohon buah yang rindang. Inilah yang bikin kapulaga jadi aset yang nggak nyusahin tapi ngasilin. Lu tinggal tanam, kasih sedikit pupuk organik, jaga kelembapannya, dan dia akan terus berproduksi setiap tahun. Dan sama seperti jahe, kapulaga bisa dikeringkan dan disimpan lama tanpa kehilangan nilai. Ini penting banget di tengah krisis 2026 karena komoditas yang bisa disimpan lama punya kekuatan sebagai penyimpan nilai. Kalau sayuran daun itu buat cash flow harian, kapulaga dan jahe merah itu versi tabungan jangka panjang. Bukan cuma tabungan, ini apotek hidup, komoditas ekspor, dan punya nilai budaya kuat di masyarakat Indonesia. Kenapa rempah dianggap tabungan hidup? Karena mereka punya 4 keunggulan yang tanaman lain jarang punya. Gampang disimpan berbulan bahkan bertahun-tahun tanpa busuk. Harga stabil, cenderung naik saat permintaan tinggi atau pasokan turun. Dipakai untuk makanan, kesehatan, jadi permintaannya ganda. Bisa dijual kapan saja, mulai dari tetangga sampai pasar besar. Ini bukan tanaman yang lu tanam terus bingung mau dijual kemana. Ya, marketnya jelas luas dan kebutuhan tahunannya tetap. Dan yang paling penting, dalam kondisi krisis, orang akan ngirit beli buah premium, tapi rempah dan bahan herbal tetap dibeli. Karena kesehatan dan kebutuhan dapur itu nggak bisa ditunda. Makanya rempah bukan sekadar tanaman, ini perlindungan ekonomi. Penutup dan kesimpulan. Jadi gini, kalau dari awal sampai akhir lu perhatiin, komoditas-komoditas yang kita bahas barusan itu bukan sekadar tanaman yang laku dijual. Ini jauh lebih besar dari itu. Yang lagi terjadi sekarang adalah pergeseran kekuatan ekonomi. Di tengah dunia yang makin nggak pasti, cuaca makin ekstrem, harga pangan naik, distribusi makin mahal, orang-orang mulai sadar bahwa nilai paling dasar dari hidup manusia itu ada di makanan. Dan siapa yang punya kendali atas makanan? Petani, para penanam, para produsen pangan. Krisis 2026 bukan sekadar soal harga naik atau inflasi melonjak. Ini adalah momentum ketika orang akhirnya paham. Yang punya kemampuan menumbuhkan makanan akan punya posisi tawar yang nggak bisa dibeli uang. Cabai menjaga stabilitas harga. Jagung menopang industri protein nasional. Sayuran daun jadi uang harian. Buah jadi aset jangka panjang. Rempah jadi tabungan hidup bernilai tinggi. Ini bukan teori. Ini sudah terjadi di berbagai daerah. Dan pola ini akan makin kuat beberapa tahun ke depan. Kesimpulannya, lu nggak perlu jadi petani besar untuk ikut ambil bagian. Lu cuma perlu ngerti apa yang dilihat pasar dan gimana mengelola potensi kecil jadi sumber nilai besar. Entah lu cuma punya pekarangan, halaman belakang, lahan sepetak, atau bahkan cuma pinggir rumah, lu tetap bisa ikut main di ekonomi pangan. Karena di masa depan yang bisa menghasilkan makanan akan jauh lebih kuat dibanding orang yang cuma bisa membeli makanan. Ini bukan cuma peluang cuan, ini soal ketahanan, kemandirian, dan kesadaran bahwa ekonomi masa depan itu dimulai dari tanah, dari bibit, dari sesuatu yang dulu kita anggap sederhana. Terima kasih banget buat lu yang udah nonton sampai akhir. Kalau lu suka konten reflektif dan mendalam kayak gini,
Yang bukan cuma ngasih informasi tapi juga ngasih cara baru buat mikir. Jangan lupa like videonya ya bro. Itu bantu banget gue buat terus bikin konten yang berkualitas dan berguna. Stay aware, stay growing. Dan seperti biasa, gue tunggu lu di video selanjutnya.